Halo Sobat Sastra dan Budaya, jangan lupa subscribe, like, and komen ya. Di sini saya akan menjelaskan redefinisi istilah sastra ya. Dengarkan ya. Semenjak orang mempelajari sastra, timbul pertanyaan-pertanyaan kritis seperti apakah sastra itu? Apakah ciri sastra yang paling khas? Perlukah sastra dipelajari? Nah, di samping pertanyaan-pertanyaan itu, seringkali terdengar ucapan yang mengejek, itu hanyalah sastra. Sastra itu tidak ilmiah, dan lain sebagainya. Itu yang ditulis oleh Sulastin Sutrisno pada halaman pertama diterbitkan tahun 1981. Nah, statement dari mindset tersebut tidaklah dapat dipersalahkan karena apa? Karena sampai sekarang belum ada definisi yang komprehensif dan diterima secara universal dalam kalangan ilmuwan sastra atas pertanyaan yang paling hakiki dalam ilmu sastra, yaitu apakah sastra? Beberapa usulan untuk memberikan definisi dan batasan atas istilah sastra tidak terbilang jumlahnya. Hal itu dikarenakan oleh apa? Perkembangan keilmuan sastra yang begitu pesat yang ditandai dengan munculnya beragam teori-teori kesusastraan secara cepat dan diimbangi dengan metode yang mantap dan matang. Hal itu makanya terlihat misalnya dari usaha pemberian definisi atas istilah sastra oleh para ilmuwan sastra yang telah banyak dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, tapi definisi yang pernah diberikan itu ternyata diserang, ditentang, atau disangsikan oleh para ahli sastra lainnya. Itu menurut Tio pada bukunya yang dicetak 1984 halaman 21. Ada banyak alasan akan hal itu, diantaranya pertama, definisi sastra yang telah diberikan oleh para ilmuwan ternyata terlalu luas dan longgar sehingga mencakup banyak hal yang sebenarnya bukan sastra. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Renwelek atau Austin Wern pada tahun 95 di halaman 3 dan 11 bahwa yang dikatakan sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni gitu ya. Kalau mengacu pada pendefinisian tersebut maka cakupannya itu terlalu luas karena karya seni itu beraneka ragam. Nah, di samping itu juga akan terjadi campur aduk antara disiplin keilmuan sastra dengan disiplin keilmuan lainnya sehingga mengkaburkan keilmuan sastra sendiri. Kemudian yang kedua, orang sering mendefinisikan kata atau istilah sastra itu terlalu banyak sehingga sering dilupakan bahwa ada suatu perbedaan antara definisi deskriptif yang memberi jawaban atas pertanyaan sastra itu apa dan definisi evaluatif yang menilai apakah sebuah karya itu termasuk sastra atau tidak, tanpa memberikan formulasi yang jelas dalam metode klasifikasinya. Ketiga, orang sering mencari dan terfokus pada definisi ontologis mengenai kata atau istilah sastra. Pendefinisian secara etimologi ya, yaitu sebuah definisi yang mengungkapkan hakikat sebuah karya sastra sambil melupakan bahwa sastra hendaknya didefinisikan di dalam situasi pemakai atau pembaca sastra. Dalam hal ini ya dapat melihat pendefinisian sastra yang dikemukakan oleh Tiu juga ya, pada halaman 22 sampai 24 ya, di mana ia berpendapat bahwa ada beberapa istilah mengenai kata sastra yang berasal dari berbagai bahasa. Istilah dari negara Inggris literatur yang berarti huruf atau tulisan. Kemudian yang diungkap dari negara Jerman yaitu Schriftum yang berarti segala sesuatu yang ditulis. Kemudian literatur menurut negara Prancis ya, yang berarti huruf atau tulisan. Kemudian dari bahasa Latin itu artinya huruf atau tulisan. Kemudian dari bahasa Belanda literatur yang berarti kepustakaan, bacaan yang indah. Kemudian dari bahasa Sanskerta sastra itu berarti alat atau mengajar. Kalau dari negara Cina menurut Cina Wen yang berarti ikatan, tenunan, pola struktur. Menurut Jepang Bun yang berarti tulisan
dan adab dari bahasa Arab itu yang berarti kebudayaan. Pemakaian kata literatur untuk segala sesuatu yang berbentuk tulisan dapat bertahan cukup lama di Eropa karena perbedaan bahan tulisan yang bernilai estetik daripada tulisan lain yang mulai menjadi umum pada abad ke-18. Pemakaian kata literatur itu dipandang cukup luas. Hal itu disebabkan penelitian sastra timur oleh para sarjana barat. Karena itu literatur untuk bahasa-bahasa timur itu digunakan dalam arti bahan tulisan. Kemudian atas dasar pendefinisian itulah sehingga Hazanah kesusastraan Arab khususnya pada masa awal Islam sampai Sodrul Islam atau pada masa abad pertengahan menggolongkan karya-karya atau buku-buku fikih, hadis, kalam, bahkan Al-Quran ke dalam karya seni sastra menurut Al-Faruqi. Permasalahan sekarang adalah kalau semua hal yang berbentuk tulisan disebut sastra, bagaimana kalau ada seekor kera bermain-main mesin ketik dan memukul-mukul sehingga muncul tulisan di atas kertas yang telah terpasang di dalam mesin ketik? Apakah hasil tulisan yang dihasilkan oleh seekor kera tersebut juga disebut sastra? Oleh karena itu, sulit bagi kita untuk mendefinisikan sastra secara universal yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami istilah sastra. Ini menurutnya Bapak Sangido dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2005 dan ini terdapat dari halaman 35 sampai 36. Kekaburan pendefinisian istilah sastra merupakan wujud dari keragaman sudut pandang dalam menentukan sebuah karya sastra. Di samping sifat ilmu yang terus bergerak dinamis atau bersifat kumulatif yang dipengaruhi oleh semangat zaman, oleh karenanya merupakan suatu keharusan dalam pendefinisian sastra itu mengacu pada suatu formula yang dapat memetakan dan mengkategorikan suatu teks itu masuk atau dapat dikategorikan sebagai karya sastra atau non-sastra, sehingga dapat dijadikan acuan dalam studi sastra untuk menentukan suatu formula yang dapat dijadikan acuan bagi pembaca sastra. Pembaca sastra ini artinya adalah peneliti sastra ya, dalam menentukan sebuah teks itu termasuk ke dalam karya sastra atau bukan. Adapun karakteristik sastra itu meliputi beberapa. Antaranya adalah art atau nilai seni, yang kemudian nilai seni itu ada imajinasi, kemudian ada estetika, kemudian ada keindahan, dan ada harmoni. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah suatu sistem yang ada pada produk manusia yang menggunakan alat pikiran manusia yang berupa imajinasi itu tadi ya, atau dengan kata lain sastra adalah hasil imajinasi manusia yang mengandung estetik, kemudian melahirkan keindahan sehingga terjadilah harmonisasi bagi penikmatnya atau adanya sebuah efek pada penikmat berupa pencucian pikiran manusia ataupun katarsis ya. Kemudian yang kedua, redefinisi dari karakteristik sastra itu bermediumkan bahasa atau secondary language modeling system atau sistem model bahasa kedua, bukan ordinary language modeling system atau sistem model bahasa yang sehari-hari. Maksudnya adalah medium bahasa yang dimaksud seni sastra yang sampai pada konsumen melalui bahasa merupakan hasil dari produk imajinasi pengarang. Oleh karena itu tidaklah dapat dipahami secara absolut maknanya, karena produk imajinasi memiliki makna yang universal. Dengan perkataan lain, menurut Sangido, bahasa sastra memiliki ciri-ciri yang meliputi: 1. Penuh dengan ambiguitas, 2. Penuh dengan homonim atau kata-kata yang bunyinya sama tetapi artinya beda. Kemudian 3, sangat konotatif sifatnya. Kemudian yang keempat itu berusaha mempengaruhi, membujuk, dan pada akhirnya mengubah sikap pembaca dan mempunyai fungsi ekspresif. Karakteristik yang ketiga itu adalah fakta, bukan realitas yang sebenarnya. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah fakta yang digambarkan dalam karya sastra bukanlah dokumen sejarah, tetapi
pemberian makna pada hal-hal yang hakiki bagi masyarakatnya, atau dalam arti lain, fakta yang digambarkan dalam karya sastra merupakan fakta dari peniruan peristiwa dalam suatu masyarakat. Dari karakteristik sastra di atas dapatlah diambil suatu pendefinisian sederhana mengenai sastra, yaitu suatu sistem yang terangkat dari perspektif terhadap produk ataupun karya seni manusia yang bermediumkan bahasa yang menciptakan, dan pengkonsumsiannya itu menggunakan imajinasi. Berbicara karya sastra, maka tidaklah terlepas dari produk imajinasi pengarang sebagai suatu sarana komunikasi antara penikmat dan pembaca. Dalam hal ini, secara implisit maupun eksplisit, pengarang berusaha memberikan kepuasan estetik pada intelektual bagi keduanya. Jadi, penikmat sastra yang merupakan konsumen tingkat pertama yang berusaha menyelami dan memahami kandungan karya sastra dengan tujuan dapat menggugah jiwa atau memberikan efek katarsis padanya. Akan tetapi, sering terjadi bahwa karya sastra tidak dapat dipahami dan dinikmati sepenuhnya oleh sebagian besar konsumen tingkat pertama. Dalam kaitan itulah, maka konsumen tingkat kedua, yang dimaksud tingkat kedua itu adalah peneliti sekaligus pembaca, berusaha memecahkan permasalahan yang terdapat dalam karya sastra ataupun reaksi dari penikmat sastra, penggunaan keilmuan sastra yang sesuai dengan tujuan pengembangan keilmuan sastra ataupun tujuan teoritis ya, yang memberikan manfaat dan pemahaman bagi penikmat sastra permasalahan kehidupan manusia yang semakin kompleks. Itu aja ya informasi dari saya tentang redefinisi istilah sastra. Next time kita ketemu dengan materi yang baru. Bye. Terima kasih banyak telah menonton.